saya malu. Nggak mau punya besan dan menantu miskin kayak kalian. Bayangkan, di hari pernikahan yang mewah dan megah, seorang ibu datang dengan pakaian sederhana yang sudah usang. Ia hanya ingin mendampingi anaknya di pelaminan, tapi justru dipermalukan di depan banyak orang. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, sikapnya yang tulus akan membalikkan keadaan dan membuat semua orang terdiam. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Pagi itu datang dengan lembut, sepertinggan benar-benar mengusir sisa-sisa malam. Langit masih menyimpan sedikit biru tua, sementara matahari baru saja menyembulkan wajahnya dari balik pepohonan di tepi jalan desa. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, berpadu dengan bunyi sendok beradu di dapur rumah-rumah tetangga yang mulai menyiapkan sarapan. Udara terasa dingin dan lembab, sisa hujan semalam masih menempel di daun-daun mangga dan pohon pisang di halaman. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu bakar dari dapur rumah tetangga yang sedang menanak nasi. Di dalam rumah kontrakan kecil di pinggir gang sempit, seorang perempuan parubaya sedang duduk di lantai, menghamparkan sehelai jarik batik lusuh di hadapannya. Perempuan itu bernama Ningsih. Rambutnya yang sebagian besar sudah memutih ia kepang sederhana, lalu ia ikat dengan karet gelang. Matanya tampak sayu, ada kerutan halus di sudut-sudutnya, dan kulit tangannya kasar karena bertahun-tahun bekerja sebagai buruh cuci setrika di rumah orang. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya, hari pernikahan Reza, satu-satunya anak yang ia miliki. Tapi entah kenapa, di balik senyum tipis yang ia paksakan, ada perasaan kecil di dalam hatinya yang berbisik lirih, apakah aku akan pantas berdiri di sana? Ia menatap baju yang sudah ia keluarkan dari lemari. Baju kurung warna krem polos yang sudah berulang kali dipakainya ke acara pengajian kampung. Warnanya sudah agak pudar, benang di ujung lengannya mulai berbulu, dan di bagian bawah ada bekas jahitan tambalan kecil yang ia lakukan sendiri. Jarik batik yang akan ia pakai pun bukan batik baru, melainkan kain peninggalan almarhum suaminya yang sudah bertahun-tahun menemaninya. Ningsih mengusap lembut kain itu, seakan berharap keajaiban akan membuatnya tampak baru kembali. "Reza, anakku," gumamnya pelan sambil menatap cermin kecil yang menempel di dinding. Cermin itu retak di bagian ujungnya, tapi masih cukup untuk memantulkan bayangan wajahnya. "Maafkan ibu ya, nak, ibu nggak bisa pakai kebaya baru seperti ibu-ibu lain di pesta besar nanti. Tapi yang penting ibu hadir, mendoakanmu, berdiri di sampingmu ketika kau ucap janji." Sebuah ingatan muncul di kepalanya. Beberapa hari yang lalu, Reza sempat mengajaknya membeli kebaya baru. Anak itu pulang membawa brosur dari toko baju pernikahan. Matanya berbinar, penuh semangat. "Bu, ayo kita beli kebaya bagus. Aku yang bayarin. Ibu harus cantik nanti di pelaminan." Aku nggak mau ada yang bilang-bilang macam-macam. Bu Ningsih hanya tertawa kecil saat itu, meski ada perasaan hangat yang menjalar ke dadanya. "Za, kamu simpan saja uangmu untuk biaya rumah tanggamu nanti. Ibu masih punya baju ini. Biar sederhana, tapi bersih. Kalau kebaya baru, itu hanya bungkus. Doa ibu lebih penting." Reza sempat merajuk, tapi akhirnya ia mengalah. Ia tahu keras kepala ibunya bukan karena gengsi, melainkan karena kasih sayang. Pagi ini, semua kenangan itu berputar kembali. Bu Ningsih mengenakan baju kurung kremnya perlahan, merapikan lipatannya, lalu melilit jarik batik di pinggangnya. Ia mengambil bedak tabur murah dari wadah plastik kecil, menepuk-nepukkannya di wajah. Wajah itu tidak berubah menjadi mewah, tapi setidaknya tampak lebih segar. Ia lalu mengambil jilbab coklat muda yang sudah beberapa kali berubah warna karena sering dicuci. Dengan hati-hati ia menyematkan peniti, memastikan tidak miring. Di atas meja kayu kecil di ruang tamu, ada sebuah amplop putih yang sudah agak kusut. Isinya tidak banyak, hanya beberapa lembar uang yang ia tabung dari hasil cuci baju tetangga. Uang itu ia sisihkan khusus untuk diberikan sebagai sumbangan keluarga di hari pernikahan Reza. Bu Ningsih menatap amplop itu lama-lama, lalu meremasnya pelan. Sedikit, tapi dari hati. Semoga Reza dan Cynthia hidup bahagia. Ia kemudian menyiapkan tas kain kecil. Isinya hanya sapu tangan putih bersih, sebuah sisir kecil, dan amplop tadi. Ia menutup pintu rumahnya dengan hati-hati,
menatap sejenak dinding rumah kontrakan yang catnya mulai mengelupas. "Doakan ibu bisa sampai dengan selamat ya, Za," gumamnya. Di luar rumah, gang kecil sudah ramai. Anak-anak berlari-lari, ada tukang sayur lewat dengan gerobaknya, dan suara tukang becak memanggil penumpang. Bu Ningsih berjalan perlahan sambil menunduk. Ia tahu hari ini ia akan memasuki dunia yang berbeda, gedung mewah dengan tamu-tamu berbusana indah. Ia tahu pakaiannya akan terlihat paling sederhana di antara mereka. Tapi tekadnya hanya satu, hadir di hari bahagia anaknya. Sampai di jalan besar, Bu Ningsih menunggu angkot. Ia naik, duduk di pojok dekat jendela. Di dalam angkot, ada beberapa penumpang lain. Dua ibu muda mengenakan kebaya modern berwarna pastel, lengkap dengan bros berkilau, sedang asyik bercakap. Mereka sempat melirik Bu Ningsih sekilas, lalu melanjutkan obrolan dengan suara agak dikecilkan. Bu Ningsih merasakan tatapan itu, tapi ia pura-pura tidak tahu. Ia menatap keluar jendela, melihat sawah, toko-toko kecil, dan hiruk-pikuk jalanan yang ia lewati. Hatinya terus berdoa, "Ya Allah, kuatkan hati ini. Jangan biarkan aku merasa kecil di hadapan orang. Biarlah aku cukup bagi anakku." Perjalanan menuju gedung pernikahan terasa panjang. Setiap kali angkot berhenti, Bu Ningsih memegang erat tas kainnya, khawatir amplop berisi uang itu jatuh. Saat angkot berhenti di depan gedung, ia turun dengan hati-hati. Matanya terbelalak melihat kemegahan gedung itu. Lampu-lampu kristal berkilau dari luar, karpet merah terhampar hingga pintu masuk, dan bunga-bunga segar tersusun indah di pintu gerbang. Tamunya sudah ramai, banyak yang datang dengan mobil mewah dan pakaian indah. Bu Ningsih menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya. Ia tahu langkahnya kecil, tapi baginya, setiap langkah adalah doa. Ia berjalan masuk dengan senyum kaku, mencoba menyapa siapapun yang menatap. Beberapa orang mengangguk sopan, tapi ada juga yang berbisik lirih. "Itu ibunya pengantin ya? Bajunya sederhana sekali." Bu Ningsih pura-pura tidak mendengar. Ia hanya ingin segera bertemu Reza, ingin melihat senyum anaknya di pelaminan. Itu saja yang ia harapkan sejak lama. Di dalam gedung, suara musik lembut dari organ tunggal berpadu dengan denting biola mengalun indah. Aroma melati dan mawar putih memenuhi udara, sementara lampu gantung kristal bergemerlapan memantulkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Para tamu undangan duduk rapi di kursi yang berlapis kain putih dengan pita emas di sandarannya. Beberapa di antara mereka sibuk bersuah foto, sebagian lagi bercakap dengan suara lirih. Bu Ningsih melangkah perlahan melewati kerumunan. Ia tidak langsung menuju kursi depan, melainkan mencari tempat di barisan agak belakang. Ia tahu tempat itu lebih aman, tidak terlalu terlihat. Tangannya meremas tas kain kecil yang berisi amplop. Hatinya terus berdetak kencang. Ia merasa asing di ruangan mewah itu, seolah-olah ia hanya seorang penonton dalam pesta besar yang harusnya juga menjadi bagian hidupnya. Di pelaminan, Reza berdiri gagah dengan setelan jas hitam rapi, dasi kupu-kupu menghiasi lehernya. Senyumnya lebar, meski matanya terlihat sedikit lelah setelah melewati prosesi sejak pagi. Di sampingnya, Cynthia tampak anggun dalam balutan gaun putih panjang dengan vel yang jatuh indah hingga menyapu karpet. Ia seperti seorang putri dari negeri dongeng, lengkap dengan riasan wajah yang sempurna. Di sisi lain, Bu Ines, ibu dari Cynthia, tampak anggun sekaligus berwibawa. Kebaya modern berwarna emas dengan payet berkilauan melekat indah di tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi tusuk konde emas. Ia berjalan dengan langkah mantap, sesekali menyapa tamu penting dengan senyum penuh percaya diri. Tatapannya tajam, seolah ia ingin memastikan setiap detail acara berjalan sempurna. Prosesi akad nikah dimulai. Suara penghulu terdengar lantang, mengucapkan ijab kabul dengan khidmat. Semua mata tertuju pada Reza yang duduk bersila di depan meja kecil, sementara saksi-saksi memperhatikan dengan serius. Bu Ningsih menatap anaknya dari kejauhan, matanya basah oleh air mata kebahagiaan. Ia mengingat semua perjuangan yang telah mereka lewati bersama, dari masa-masa sulit hingga hari ini. Hatinya berdesir bangga melihat Reza akhirnya sampai di titik ini. "Saudara Reza, apakah saudara menerima pernikahan dengan saudari Cynthia binti Ines?" Suara penghulu menggema di dalam gedung. Reza menjawab dengan lantang, "Saya terima nikahnya Cynthia binti Ines dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Seketika ruangan bergemuruh dengan takbir kecil dan tepuk tangan. Bu Ningsih menutup wajahnya dengan sapu tangan putih, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia berbisik lirih,
Alhamdulillah, anakku sah sudah. Semoga rumah tanggamu penuh berkah. Setelah akad selesai, suasana menjadi lebih riang. Tamu-tamu berdiri untuk menyalami pengantin, mengucapkan selamat sambil memberikan doa. Bu Ningsih tetap duduk di kursinya, menunggu giliran. Ia tidak ingin berebut di antara kerumunan tamu lain. Ia ingin mendekat dengan tenang, hanya untuk menyalami putranya dan menatap wajahnya lebih dekat. Waktu berjalan, dan tibalah saat sesi foto keluarga. Amsi memegang mikrofon, suaranya lantang namun hangat. Baik, hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi foto keluarga bersama kedua mempelai. Pertama-tama, kami persilakan keluarga dari mempelai wanita untuk naik ke pelaminan. Seketika Bu Ines melangkah ke depan dengan anggun, menggandeng tangan Cynthia yang masih tersenyum manis. Beberapa kerabatnya mengikuti, semua tampak rapi dengan busana senada, berwarna emas dan putih. Kamera-kamera mulai berkilat, mengambil gambar dari berbagai sudut. Para tamu bertepuk tangan melihat keharmonisan keluarga itu. Setelah selesai, Amsi kembali bersuara. Sekarang kami persilakan keluarga dari mempelai pria untuk naik ke pelaminan. Reza segera menoleh ke arah bawah, matanya mencari-cari sosok yang paling ia tunggu. Dari kejauhan, Bu Ningsih berdiri dengan canggung, menunduk sedikit, lalu mengangkat tangan kecil-kecil untuk memberi isyarat. Senyum malu-malu muncul di wajahnya. Dengan langkah pelan, ia mulai menapaki anak tangga pertama menuju pelaminan. Namun, tepat saat itu, Bu Ines menoleh. Tatapannya berhenti pada sosok Bu Ningsih yang mengenakan baju kurung krem pudar dan jarik batik sederhana. Matanya turun ke sandal lusuh di kaki Bu Ningsih, lalu kembali naik ke wajahnya. Ada kilatan singkat di mata Bu Ines, campuran antara terkejut dan tidak suka. Sebentar, ujar Bu Ines pelan namun tegas, sambil menoleh pada Amsi. Ia lalu mendekat sedikit, berbisik dengan suara cukup keras sehingga beberapa tamu di dekatnya bisa mendengar. Mungkin, lebih baik ibu ini duduk di bawah saja. Bajunya tidak sesuai dress code. Kalau ikut foto di pelaminan, nanti tidak serasi dengan keluarga lain. Ucapan itu jatuh begitu saja di udara, tetapi gema bisikannya langsung menyebar ke telinga beberapa tamu. Ada yang tersenyum sinis, ada yang saling berbisik, dan ada pula yang hanya diam menunduk. Cynthia, yang berdiri di samping ibunya, menundukkan kepala, seolah pura-pura tidak mendengar. Bu Ningsih berhenti di anak tangga pertama. Wajahnya membeku, seakan seluruh darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu terasa seperti batu yang menimpa dadanya. Ia memaksakan senyum kaku, matanya berair tapi ia tahan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Oh, baik, Bu, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ia mundur perlahan, turun lagi ke lantai, lalu menyingkir ke sisi panggung. Sapu tangan putih di tangannya ia remas erat-erat hingga kusut. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa perih yang melanda hatinya. Reza melihat kejadian itu, matanya membelalak, wajahnya tegang. Ia hampir melangkah turun untuk menghampiri ibunya, tetapi seorang panitia menarik lengannya. Mas, sebentar, foto dulu, waktu terbatas. Reza terpaksa menahan diri, meski dadanya terasa sesak. Beberapa tamu yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa iba, ada yang menganggap wajar. Ya, bajunya memang beda sendiri, ujar seorang tamu lirih. Tapi ada juga yang menggelengkan kepala, merasa ada yang tidak pantas dari perlakuan itu. Bu Ningsih berdiri di samping panggung, menatap anaknya dari kejauhan. Senyum tipis tetap ia paksakan, meski air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Hatinya berbisik, tidak apa-apa. Sa, ibu tetap bahagia melihatmu menikah, meski ibu hanya berdiri di sini. Tepuk tangan mengiringi sesi foto keluarga yang selesai, meski hati Bu Ningsih masih terasa perih. Ia tetap berdiri di sisi panggung, memeluk tas kain kecilnya erat-erat, seakan itu adalah satu-satunya sandaran yang ia miliki. Reza sesekali mencuri pandang ke arah ibunya, matanya penuh kegelisahan. Sementara itu, Bu Ines tampak puas, wajahnya kembali tersenyum di hadapan para tamu, seakan tidak ada yang terjadi beberapa menit lalu. Cynthia berdiri dengan senyum kaku, seolah-olah pikirannya melayang jauh entah kemana. Musik kembali dimainkan, tamu-tamu sibuk mengantre untuk menyalami pengantin, memberikan doa, dan memasukkan amplop ke dalam kotak hadiah. Beberapa panitia berlarian kecil memastikan jalannya acara tetap lancar. Amsi bersuara ceria, mencoba menjaga suasana tetap meriah. Bu Ningsih duduk kembali di kursinya, mencoba menenangkan diri.
Ia mengeluarkan sapu tangan putihnya dan mengusap sudut matanya diam-diam. Suasana pesta pernikahan berjalan meriah. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, tamu-tamu tampak sibuk bersalaman dan memberi doa. Namun, di antara keramaian itu, hati Bu Ningsih masih terasa perih. Ia tadi dipermalukan, dipaksa turun dari pelaminan hanya karena baju sederhananya dianggap tidak pantas. Ia duduk di barisan kursi belakang, menunduk dengan sapu tangan putih di tangannya. Senyumnya tetap ia jaga, tapi matanya tak sanggup menutupi luka yang membekas. Reza beberapa kali melirik ke arah ibunya. Hatinya tersayat, tapi ia masih terikat oleh alur acara yang padat. Cynthia berdiri di sampingnya, sesekali menunduk, merasa bersalah namun tak punya keberanian untuk melawan ibunya sendiri. Sedangkan Bu Ines berdiri gagah di pelaminan, tersenyum anggun pada tamu-tamu yang datang, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba, seorang tamu terhormat bangkit dari kursinya. Ia seorang pria parubaya, tubuhnya tegap, mengenakan setelan jas abu-abu yang elegan. Semua mata seketika tertuju kepadanya. Wajahnya dikenal banyak orang, ia adalah seorang pejabat tinggi daerah, orang penting yang jarang terlihat hadir di acara pernikahan masyarakat biasa. Dengan langkah tenang namun tegas, pejabat itu maju ke depan, lalu berhenti di samping Bu Ningsih. Matanya menatap lekat, dan senyumnya perlahan mengembang. Astagfirullah, ucapnya lantang hingga terdengar ke seluruh ruangan. Benarkah ini, Ibu Ningsih? Bu Ningsih terkejut, menatap pria itu dengan bingung. Bapak, siapa ya? Saya tidak ingat. Pejabat itu tersenyum getir, lalu menundukkan badan penuh hormat. Wajar ibu tidak ingat, tapi saya tidak akan pernah lupa. Dulu, puluhan tahun lalu, saya hanyalah pemuda miskin yang sakit parah. Tidak ada yang peduli pada saya, tidak ada yang mau menolong. Hanya ibu yang mau memberi makan, memberi tempat berteduh, bahkan merawat saya sampai sembuh. Padahal ibu sendiri hidup pas-pasan. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Suasana langsung berubah hening. Semua tamu menatap dengan mata terbelalak. Ada yang menutup mulut, ada yang saling berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pejabat itu melanjutkan dengan suara bergetar, dan hari ini, saya mendengar ibu dipermalukan hanya karena baju sederhana. Saya katakan pada semua yang hadir, wanita inilah yang membuat saya bisa berdiri di sini sekarang. Saya tidak akan pernah sampai menjadi pejabat, kalau dulu beliau tidak menolong saya. Tamu-tamu yang tadinya mencibir kini terdiam. Tepuk tangan perlahan terdengar, dimulai dari 1-2 orang, lalu menjalar ke seluruh ruangan. Ada yang sampai menitikan air mata, menyadari betapa besar arti kebaikan yang sering tak terlihat. Reza tak mampu lagi menahan dirinya. Ia turun dari pelaminan, berlari menghampiri ibunya, lalu memeluknya erat-erat di depan semua orang. Bu, aku bangga padamu. Semua orang harus tahu siapa sebenarnya ibuku. Wajah Bu Ines mendadak pucat. Senyum anggun yang tadi ia pamerkan lenyap begitu saja. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang pejabat tinggi yang dihormati banyak orang kini menundukkan kepala pada Bu Ningsih. Cynthia pun menangis, merasa malu pada dirinya sendiri. Dengan suara parau, pejabat itu menutup ucapannya, "Hari ini, pelajaran besar untuk kita semua. Jangan pernah menilai orang dari pakaian atau penampilannya, karena di balik kesederhanaan bisa tersimpan kemuliaan yang luar biasa." Tamu-tamu berdiri serentak, memberikan penghormatan pada Bu Ningsih. Tepuk tangan menggema, sorak-sorai mengisi ruangan. Kamera-kamera segera menyorot, mengabadikan momen bersejarah itu. Reza menggandeng ibunya ke pelaminan. Bu, tempatmu ada di sini, di sampingku, bukan di kursi belakang. Bu Ningsih sempat menolak, menunduk dengan wajah basah air mata. Bajuku lusuh, tidak pantas. Reza tersenyum sambil menyeka air matanya. Justru karena itu ibu pantas. Baju ini bukti pengorbanan ibu. Biarkan semua orang tahu, aku bangga punya ibu seperti ibu. Dengan langkah pelan, Bu Ningsih naik ke pelaminan. Cynthia berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat. Bu Ines juga berdiri di sisi lain, menunduk hormat. Kamera-kamera mulai berkilat, menangkap momen yang jauh lebih indah daripada semua dekorasi mewah. Momen seorang ibu sederhana yang akhirnya berdiri di tempat terhormat, bersama anak dan menantunya. Foto keluarga yang diambil kali ini berbeda. Tidak ada lagi komentar soal dress code, tidak ada lagi cibiran soal pakaian. Semua orang tahu, foto ini menyimpan kisah tentang kerendahan hati, kesabaran, dan kasih sayang seorang ibu.
Setelah sesi foto selesai, beberapa tamu menghampiri Bu Ningsih. Ada yang menyalami sambil berkata, "Ibu luar biasa, saya terharu sekali." Ada juga yang meminta maaf karena sempat berbisik meremehkannya. Bu Ningsih hanya tersenyum ramah dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak, kita semua belajar hari ini." Ketika sore mulai menjelang, tamu-tamu satu persatu pamit. Musik perlahan mengecil, lampu-lampu masih berkilauan, dan suasana gedung kembali tenang. Reza duduk sebentar di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. "Bu, setelah ini kita mampir ke toko kebaya ya. Aku mau belikan ibu kebaya yang bagus. Aku nggak mau lagi lihat orang meremehkan ibu." Bu Ningsih tertawa kecil, meski matanya masih basah. "Za, baju hanya bungkus, yang penting hati. Tapi kalau kau ingin, ibu ikut saja. Kita pilih yang nyaman, biar kalau ada acara lagi, ibu tidak bikin orang panik," candanya. Reza ikut tertawa, lalu memeluk ibunya sekali lagi. Cynthia duduk di samping mereka, ikut tersenyum dengan mata yang masih basah. Bu Ines berdiri agak jauh, menatap mereka dengan wajah yang penuh penyesalan sekaligus rasa hormat. Hari itu, semua orang belajar sesuatu, bahwa kemuliaan seorang ibu tidak pernah bisa diukur dari pakaian yang ia kenakan, bahwa cinta seorang ibu jauh lebih berharga daripada semua hiasan pesta, dan bahwa kadang, orang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan kekuatan yang mampu menyelamatkan banyak orang. Di foto terakhir yang diambil sore itu, cahaya matahari masuk dari jendela tinggi gedung, jatuh tepat di wajah Bu Ningsih. Seolah alam pun ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang paling bersinar hari itu. Bukan lampu kristal, bukan gaun pengantin, bukan kebaya emas, melainkan seorang ibu dengan baju sederhana, hati tulus, dan cinta yang tak pernah padam. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.